Soal, lalu siapakah yang sebenar-benarnya Nabi Khidir? Jawab, Nabi Khidir yang sebenar-benarnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengkaji rahasia makrifat yang sangat dalam. Inilah mutiara yang muncul ke permukaan, yang membuat kagum siapapun yang melihatnya, karena harganya tiada terkirakan nilainya. Kita akan membahas ilmu yang sangat menarik, di antaranya adalah siapakah Nabi Khidir yang sebenarnya, dan siapakah itu malaikat Jibril? Apa hubungan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad? Kenapa malaikat Jibril tidak bisa ikut Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha? Lalu apa hakikat Buraq? Dan yang dimaksudkan Sidratul Muntaha itu apa? Dan yang dikatakan Isra itu apa? Dan yang dikatakan Mi'raj juga itu apa? Dan apakah yang dikatakan Al-Quran yang berjalan? Dan yang dikatakan kapak Nabi Ibrahim, bahterah Nabi Nuh juga itu apa? Dan hakikat perjalanan Isra Mi'raj itu juga apa? Dan bagaimanakah caranya melakukan Isra Mi'raj? Dan masih banyak lagi rahasia-rahasia menarik lainnya. Semuanya akan kita bahas di sini. Untuk itu silakan disimak videonya sampai selesai agar tidak ada yang gagal paham. Nabi Muhammad SAW membawa risalah Al-Quran, terdiri dari dua kelompok. Yang pertama ayat Makkiyah, dan yang kedua adalah ayat Madaniyah. Soal, apakah yang dimaksudkan dengan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah? Jawab, ayat Makkiyah mengajarkan ilmu tauhid, sedangkan ayat Madaniyah mengajarkan ilmu syariat. Kedua ilmu tersebut ibarat minyak dan air, ibarat laut tawar dan laut asin. Keduanya tidak bisa bercampur. Kedua ilmu tersebut saling terpisah, yang artinya kebenaran yang ada pada ilmu syariat sulit ditelaah dari pandangan ilmu tauhid. Juga kebenaran ilmu tauhid sulit ditelaah menurut pandangan ilmu syariat. Telah dicontohkan pada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ilmu Nabi Khidir tidak bisa dipahami oleh Nabi Musa, dan ilmu Nabi Musa tidak dimiliki oleh Nabi Khidir. Soal, lalu apakah fungsi dan tujuan dari ilmu syariat? Jawab, ilmu syariat digunakan untuk mengatur tatanan lahiriah antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan. Sebaliknya ilmu tauhid digunakan untuk mengatur tatanan batiniah, khusus mengatur manusia bermakrifat pada Tuhannya. Untuk menjembatani kesenjangan keduanya, sebagian ulama mengajarkan ilmu thariqah dan hakikat, sehingga saat ini dikenal dengan istilah ilmu syariat, ilmu thariqat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Apabila mereka ragu-ragu tentang perkara dua ilmu yang saling terpisah, tunjukkan kepada mereka ikan air tawar yang dimasukkan ke dalam air asin. Juga tunjukkan kepada mereka ikan air asin yang dimasukkan ke dalam air tawar. Apakah keduanya tetap hidup? Sesungguhnya pada keduanya terdapat tanda bagi orang yang berpengetahuan. Tapi ingatlah satu hal, bukan berarti perkataanku ini bertujuan untuk memisahkan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Penjelasanku ini hanyalah bertujuan untuk memberikan sedikit gambaran tentang adanya perbedaan dalam segi mengkaji. Atau lebih jelasnya seperti ini, syariat bisa diibaratkan sebagai jasmani atau badan tempat ruh berada, sementara hakikat ibarat ruh yang menggerakkan badan.
Keduanya sangat berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan. Badan memerlukan ruh untuk hidup, sementara ruh memerlukan badan agar memiliki wadah. Makna batin Al-Quran itu sederhana. Semua menceritakan sifat-sifat di dalam hati manusia, karena dalam hati manusia terdapat potensi sifat dari semua makhluk yang ada di seluruh alam raya. Dari mulai iblis sampai malaikat, dari Adam sampai manusia akhir zaman, dari semut sampai galaksi yang paling besar sekalipun, dari langit pertama sampai ke langit ketujuh, semua ada di dalam diri manusia. Soal: tahukah engkau Isra Miraj dan pernahkah engkau melakukannya? Jawab: Isra tidak lain adalah perjalanan secara ilmu dari tahapan akal Masjidil Haram menuju tahapan hati Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj adalah perjalanan secara ilmu dari hati Masjidil Aqsa menuju ruh Sidratul Muntaha. Jika diperdalam lagi, arti Isra yaitu perjalanan. Isra secara bahasa berasal dari kata saro, bermakna perjalanan di malam hari. Sedangkan arti Mi'raj yaitu sampai. Isra dan Mi'raj artinya perjalanan yang sampai. Soal: sampai di mana? Jawab: sampai kepada penamat atau penghabisan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal: apakah artinya buraq? Jawab: arti buraq dalam pandangan ilmu hakikat adalah kilat. Buraq artinya cepat atau laju. Soal: yang cepat, yang laju itu apa? Jawab: ilmunya. Nabi Muhammad pergi berjumpa Allah dengan naik kendaraan, yaitu ilmu. Kepantasan ilmunya atau kecepatan makrifatnya. Nabi Muhammad berjumpa Allah di langit atau di Sidratul Muntaha. Jika kita mengatakan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di langit, artinya Allah itu bertempat. Bukankah Allah itu tidak bertempat? Karena dialah yang menciptakan tempat. Soal: jadi apakah artinya Nabi Muhammad SAW berjumpa Allah di langit? Jawab: artinya langit dalam pandangan ilmu hakikat adalah tinggi atau ketinggian. Jadi Nabi Muhammad SAW berjumpa Allah di tempat yang tinggi. Soal: apanya yang tinggi? Jawab: yang tinggi itu ilmunya, tinggi makrifatnya, baru berjumpa Allah. Soal: lalu apa arti Sidratul Muntaha? Jawab: Sidratul Muntaha artinya adalah penamat atau penghabisan. Bila tiba saat berjumpa dengan Allah, hanya Muhammad saja yang boleh Mi'raj. Hanya Muhammad saja yang boleh sampai kepada Allah, sedangkan malaikat Jibril tidak boleh. Soal: kenapa Jibril tidak bisa ikut berjumpa Allah? Jawab: karena Sidratul Muntaha adalah batas pikiran manusia. Jika ke sana Jibril tidak boleh ikut. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram artinya tempat sujud yang mulia. Masjidil Aqsa artinya tempat sujud penghabisan. Soal: apakah kita bisa melakukan Mi'raj? Jawab: iya, bisa. Karena setiap saat, setiap orang mukmin bisa melakukan Isra Mi'raj. Karena sholat itu adalah Mi'rajul Mu'minin. Jadi dari insan sampai insan Abdullah melalui sholat, itu namanya
Mi'raj. Mi'raj dari zahir menuju gaib. Kemudian mi'raj dari gaib menuju gaibul gaib, yaitu dari sholat sampai ke inti Fatihah. Jika Nabi kita itu Muhammad mi'raj, tapi kita tidak ikut mi'raj, apalah artinya? Bukankah kita diperintahkan uswatun hasanah, nabinya mi'raj akan tetapi umatnya tidak ikut mi'raj? Bagaimana ceritanya? Bukankah sudah dikatakan bahwa sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin? Sholat itu bukan hanya pergerakan fisik, tapi lebih dari itu, yaitu perjalanan batin menuju ufuk yang terjauh atau Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah mencapai Sidratul Muntaha, maka seorang berada pada kondisi batin yang paling dekat dengan Allah, sehingga tidak ada jarak, dan apa yang dilihat pada saat itu di kanan dan di kiri adalah cahaya nurullah. Demikian dirinya juga telah melebur menjadi cahaya. Janganlah engkau meniru mereka yang menganggap Tuhannya adalah pedagang, yaitu mereka yang gemar melakukan ibadah agar bisa masuk surga dan tidak ada keinginan sama sekali untuk bertemu Tuhannya. Mereka menganggap kenikmatan surga dapat ditukar amal ibadahnya, padahal Allah Maha Kuasa tidak membutuhkan sedikit pun dari amal ibadah dan pujian mereka. Artinya, Allah tidak membutuhkan sholat dari kita, tetapi kitalah yang membutuhkan sholat. Bagaimana engkau tekun melakukan ibadah karena mengharap pahala? Tidakkah engkau mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau sudah dijamin masuk surga, namun siang dan malam masih saja terus melakukan ibadah? Hendaklah hal itulah menjadi pengetahuan bagimu. Bagaimana mungkin seorang hamba dapat menuntut upah atau pahala berupa surga bagi sesuatu amal yang sebenarnya Tuhan sendiri telah mengkaruniakan amal tersebut kepadanya? Ketahuilah, Nabi Muhammad itu bisa membuat perahu seperti Nabi Nuh. Nabi Muhammad bisa mendengar suara semut seperti Nabi Sulaiman. Dan Nabi Muhammad juga bisa membelah laut seperti Nabi Musa. Nabi Muhammad juga bisa menghidupkan orang mati seperti Nabi Isa. Dan Nabi Muhammad juga bisa membelah bulan. Apabila seorang beriman mengetahui hakikat membuat perahu, mendengar suara semut, membelah laut, menghidupkan orang mati, maka orang tersebut juga bisa melakukannya. Hakikat perahu adalah simbol penyelamatan diri dari banjir, yaitu kembali ke tuntunan Al-Quran. Banjir adalah simbol semakin banyaknya perbuatan dosa dan kemaksiatan di sekeliling. Semut bersarang di dalam tanah adalah simbol dari hawa nafsu yang ada di dalam manusia. Itulah yang harus dipahami. Membelah bulan artinya dengan izin Allah membangkitkan hati manusia sehingga sadar akan keimanan kepada Allah. Al-Quran jangan dikira hanya kalam Tuhan berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Quran itu perahunya Nuh, kapaknya Ibrahim, serulingnya Daud, tongkat dan sapi betinanya Musa, cincinnya Sulaiman, hidangan dari langitnya Isa, sungai-sungai yang mengalir, bidadari yang cantik jelita. Semua itu perumpamaan Al-Quran yang dikisahkan dalam perjalanan Nabi dan Rasul. Al-Quran mempermudah menjelaskan kejadian di batin manusia atau jagat dalam dengan menggambarkan kejadian kehidupan di luar atau jagat luar, yaitu dengan cerita dari Nabi Adam sampai akhir zaman, dengan kisah yang diceritakan Al-Quran dari awal sampai hari kiamat. Itu akan terjadi terus menerus pada batin manusia
sehingga semua ayat Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Agak sulit memahami bahwa kejadian masa lalu yang diceritakan Al-Quran berlaku di masa sekarang dan masa mendatang. Lebih sulit lagi memahami bahwa kejadian masa mendatang yang diceritakan Al-Quran juga berlaku di masa sekarang dan masa lalu. Ketahuilah olehmu akan hal ini. Dalam tiap diri manusia terjadi kejadian ketika iblis menolak bersujud pada Adam. Terjadi kisah Musa melawan Fir'aun. Terjadi kisah Ibrahim melawan Namrud. Cuma masing-masing manusia tidak sama apakah dia menjadi iblis atau Adam, apakah dia menjadi Musa atau Fir'aun, apakah dia menjadi Ibrahim atau Namrud, dan sebagainya. Soal: bagaimanakah caranya apabila kita ingin mengetahui rahasia Al-Quran? Jawab: apabila ingin menyingkap rahasia Al-Quran, cukuplah kamu bacalah dirimu sendiri, karena sesungguhnya dirimu adalah Al-Quran, yaitu Al-Quran berjalan. Dan tidaklah Nabi Muhammad disuruh membaca Al-Quran pertama kali oleh Jibril, kecuali membaca Al-Quran dalam diri Nabi Muhammad itu sendiri. Dalam kesunyian hatimu, bacalah Al-Quran dalam dirimu sendiri hingga tercapai Lailatul Qadarmu. Ayat pertama memerintahkan Nabi Muhammad membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Maka pada ayat berikutnya, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Artinya di sini adalah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengetahui asal-usul manusia. Hal ini mengisyaratkan agar Nabi Muhammad membaca Al-Quran yang ada di dalam dirinya. Al-Quran berasal dari Lauhul Mahfuz. Soal: apakah itu Lauhul Mahfuz? Jawab: yaitu kitabun mubin, kitab yang nyata, catatan yang jelas, bukan goib. Kalau engkau membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim, dapat diartikan hantarkanlah kami ke jalan yang lurus. Walaupun kita tidak sampai ke tujuan kita, tidak usah khawatir, karena tujuan itu sendiri yang akan mengantarkan kita ke Dia. Al-Quran itu multi tafsir, lautan makna. Berbagai macam hikmah diberikan Al-Quran pada manusia yang berakal. Tidak ubahnya seperti sungai yang tidak henti-henti mengalir, airnya untuk diambil manfaat oleh manusia. Sesungguhnya Nabi Khidir tidak pernah melubangi perahu. Yang dia lubangi adalah hatinya agar dirinya tenggelam di dalam jatullah. Nabi Khidir tidak pernah membunuh anak kecil. Yang dia bunuh adalah ego dirinya. Dan Nabi Khidir tidak pernah mendirikan tembok. Yang dia dirikan adalah amal soleh tanpa mengharapkan imbalan pahala. Soal: lalu siapakah yang sebenar-benarnya Nabi Khidir? Jawab: Nabi Khidir yang sebenar-benarnya adalah, menurut pandangan ilmu hakikat dan makrifat, Nabi Khidir itu bukan siapa-siapa. Dia bisa Adam, dia bisa Ibrahim, dia bisa Musa, dia bisa Isa, dia bisa Muhammad, dan dia juga bisa engkau. Asalkan engkau berani melubangi bahtera hingga tenggelam di laut, membunuh anak, mendirikan tembok tanpa meminta upah, sehingga hati hadir di hadapan Allah, maka engkaulah yang dinamakan Khidir yang hidup sepanjang zaman.